Lakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Karena saya merasa Tuhan berbicara dan Tuhan mengingatkan saya. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, lebih mudah kalau kita melihat daripada kita membaca, saudara. Seringkali lebih mudah kalau kita bisa visualize apa yang terjadi daripada kalau kita membaca, saudara. Jadi pada pagi hari ini saya ingin melakukan sesuatu yang different dari sebelumnya. Dan nanti saya baru akan membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan, PowerPoint-nya. Akan bacakan dalam firman Tuhan, yaitu Yohanes 13 ayat 1-5 dan saya akan bacakan selanjutnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air. ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat ke-13 dikatakan, ayat 12 dikatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku berbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Pada pagi hari ini, saudara, pada saat kita berbicara di dalam Together Stronger, di dalam kita berbicara di dalam bagaimana kita melayani, bagaimana kita mempunyai suatu hati, suatu hamba. Apa sih artinya menjadi hamba?
Apa artinya? Pada saat saya melihat apa yang Tuhan Yesus melakukan, suatu yang dahsyat yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus tahu posisinya dia di mana. Dia tahu apa yang Allah inginkan dan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara bisa baca pada saat dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi sebelum saudara membaca apa yang Yesus lakukan, dikatakan Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Sama seperti ia mengasihi murid-muridnya, dia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Dikatakan Yesus tahu lagi, ayat ketiga, bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu persis. Dan pertanyaan saya waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya memikirkan kenapa pada saat Tuhan Yesus melayani, pada saat Tuhan Yesus melakukan washing of the feet, membersihkan daripada kaki daripada murid-muridnya, kenapa dikatakan Yesus tahu? Berarti artinya ada sesuatu yang important. Tuhan Yesus tahu pada saat dia harus meninggalkan murid-muridnya, dia ada suatu message yang penting yang dia ingin sampaikan kepada murid-muridnya. Karena dia tahu waktunya akan tiba, karena dia tahu apa yang akan terjadi, dia tahu Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu, lalu dikatakan ayat keempat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yang pertama, seorang hamba. Apa sih kuncinya untuk menjadi seorang hamba? Yang pertama yaitu understand what the master wants and needs and do them. Dan melakukannya. Mengerti akan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita dan melakukannya. Di dalam Yohanes 4:34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka pada saat ada perempuan di Samaria yang memberikan Yesus air, dikatakan kata Yesus kepada mereka, makananku ia melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kalau saudara boleh suatu survei, saya sempat cek di internet, apa sih kualitas yang paling penting dari waitress atau waiter saudara di dalam restoran? Kalau saya bilang saya tidak bisa makan udang karena saya alergi, apakah saudara mau kalau waiter saudara membawakan udang untuk saudara? Kalau saya ordernya steak saudara, walaupun dikasih lobster yang begitu beautiful, mungkin some of us like it, tapi kalau saudara memikirkan, sudah membayangkan, sudah menginginkan suatu steak, dan pada saat itu dibawakan suatu lobster, saudara mungkin akan surprise dan saudara akan komplain sama waiter. Seorang waiter, seorang servant gak bisa memberikan sesuatu semaunya dia. The waiter harus mengerti kehendak orang yang dia layani. Dalam kehidupan kita, saudara, sebagai seorang hamba, kita perlu mengerti apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Seringkali kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa melayani dalam gereja, kita bisa melakukan so many things yang kita bisa lakukan. Tapi do you really understand what God wants to do in your life? Apakah saudara benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Saya bisa berikan satu example, saudara. Pada saat saya dikeluarkan dari PwC, saya berada dalam suatu 3 bulan saya nggak ada pekerjaan. Pada saat itu, Yeni hamil 6 bulan, saudara. Saya selama 3 bulan itu nggak ada pekerjaan, sampai hari Katie lahir itu baru ada kerjaan. Jadi selama 3 bulan saya nggak ada income. Dan setiap kali saya pergi interview, saya sudah register, saya punya 8 recruiter, bayangkan saudara. Saya nyari sampai 8 recruiter. Saya buat spreadsheet to make sure setiap recruiternya nggak sampai double up. Karena saya takut, jadi misalnya sudah apply dari sini, nanti apply lagi dari sana, kan banyak. Jadi saya keep track, saya bilang sama setiap recruiter, before you put my name out, please tell me. Karena saya nggak mau nanti dari recruiter sini ada, recruiter sana ada ke satu company gitu saudara. Jadi kira-kira ada 100 application yang saya fill out, lebih mungkin. Selama 3 bulan saya nunggu. Dan selama 3 bulan itu saudara bisa bayangkan kalau perempuan hamil 6 bulan, saudara. Saudara kira-kira bisa bayangkan bagaimana how the pain is bagi yang pada perempuan yang sudah jadi ibu. You probably know
Saudara mungkin tahu bagaimana difficult-nya, bagaimana susahnya. Tapi selama 3 bulan itu, saudara, saya pergi interview, saya pulang. Saya pergi interview, saya pulang. Yeni hanya tanya, how's the interview? And selama 3 bulan itu, there is not a single complaint dalam kehidupan dia. Dia nggak pernah complain at all. Dia nggak pernah mengatakan, kamu ini gimana sih cari kerjaan yang benar dong. Never. Nggak pernah ada satu kata pun discouragement yang mengalir keluar dari mulut dia. Selama 3 bulan saya nganggur di rumah. Banyak waktu di mana bisa komplain, tapi nggak satu pun dia keluarkan. Dan selama 3 bulan, pada saat sebelum Katie lahir, dia juga nggak pernah nanya, nanti kalau anak kita lahir gimana take care-nya ya? Never ask. Nggak pernah menanyakan sedikit pun, saudara. Karena dia mengerti apa yang saya butuhkan. Dia mengerti secara jelas bahwa kalau dia komplain, akan membuat saya lebih difficult dalam kehidupan saya. Dia mengerti secara jelas, jadi dia mengerti kebutuhan saya. Dia melihat kebutuhan saya. Maka dia nggak ada satu discouragement keluar dari mulut dia. Yang ada hanya encouragement. Dia bilang, I get this dream. Ada 2 ombak. 2-3 kali dia mimpi yang sama, ada ombak yang mengalir dalam kehidupan kita dan ombaknya itu lewat. Again, another wave of water come into us and we're okay. Dia bilang. Nah, di sini saudara, being a servant, apa artinya seorang hamba adalah mengerti apa yang Tuhan mau dia lakukan dalam kehidupan kita dan mengerti di dalam kehidupan kita itu kebutuhan orang-orang di sekitar kita, saudara. Sebagai seorang istri, apakah kita mengerti kebutuhan suami? Sebagai seorang suami, apakah kita mengerti kebutuhan seorang istri? Di dalam kehidupan kita, apakah kita melakukan? Saudara, saya bersyukur kemarin tadi pagi Korobin share soal food sale, saudara. Kita udah ngelakukan food sale maybe dari tahun, nggak tahu Pak Somi mungkin lebih lama, but for us maybe 21 years maybe, around that many years, ya 21 tahun kira-kira saudara. Saudara, kenapa sih kita itu food sale, saudara? Saya sering kali bertanya-tanya, kenapa kita itu fundraising? Susah-susah. Saya bahkan mikirkan, kalau saya bayar kan beres gitu. Nggak perlu susah-susah masak, susah-susah melakukan ini, melakukan itu. Saudara. Kenapa sih mesti susah-susah membuang tenaga kita? Kemarin kumpul 1 harian, hampir 1 hari kita berada di gereja dari 10.30 sampai jam 10.30 maybe, about 10, maybe 9:30 or 10. Kita spend the whole day in the church, saudara. Nah, kenapa kita lakukan? Dan pada saat saya sempat ngomong sama Pastor Somi mengatakan demikian. Kita melakukan karena ada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita nggak membutuhkan, mungkin setiap hari kita punya income, cukup, bisa ikut retreat, bisa segala sesuatunya, tapi ada orang-orang yang nggak sanggup. Ada orang-orang di luaran yang kita nggak tahu siapa namanya saat ini, mungkin mau ikut. Jadi pada saat food sale dilakukan, it's not only just for us, bukan hanya untuk kita, tapi memikirkan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memberkati orang-orang di luar, bagaimana kita memberkati orang-orang yang kekurangan, yang mungkin kita sendiri punya, tetapi nggak memikirkan hanya diri sendiri, dan tapi memikirkan orang lain. Ini adalah seorang hamba. Saudara, seorang hamba nggak mudah dalam apa yang kita perbuat. Seringkali dalam kehidupan kita, it's not easy untuk kita menjadi seorang hamba, saudara. Bahkan kadang-kadang kita mikirkan orang-orang ini aja bantu fundraising aja nggak pernah. Kita kasih juga subsidi. Orang-orang ini datangnya aja sekali-kali, kita kasih juga subsidi. Bayangkan saudara. Tetapi di sini kita belajar. Apa yang dalam hati Tuhan? Hati seorang hamba itu apa sih? Seorang hamba itu apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita harus mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. I believe gereja kita mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita.
Maka kita year after year after year we still do fundraising sampai sekarang. Karena kita ngerti apa yang dibutuhkan oleh orang luar. Kita mengerti apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan. We understand. Saudara, kehidupan kita nggak perlu. Seringkali banyak orang mengatakan, oh kita harus pergi ke homeless atau gimana begitu. Saya nggak mengatakan itu salah. Kalau itu kalau yang saudara silakan. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, apa yang di depan mata kita adalah apa yang Tuhan taruh untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali apa yang di depan mata kita adalah apa yang Tuhan taruh untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita mikirnya terlalu muluk-muluk, terlalu jauh, memikirkan sesuatu yang ekstrim, padahal di depan kita sendiri aja kita melihat suatu kebutuhan yang kita belum lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, seorang hamba. Apa arti daripada seorang hamba? Seorang hamba menyerahkan kehidupannya, haknya diserahkan. Di dalam ayat Yohanes 13, ayat keempat dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Jubah adalah suatu lambang daripada authority dia. Jubah melambangkan suatu yang formal. Suatu di mana dia sebagai guru. Tapi dia menanggalkan, saudara. Dan saudara kalau baca, setelahnya nanti di belakang, tadi saya sempat baca, yaitu di ayat 13 dikatakan, Yesus memakai kembali pakaiannya. Dikatakan. Dan dia menanggalkan akan baju jubahnya, dia mengambil kain, mengikat pada pinggangnya. Kemudian selanjutnya. Filipi 2 ayat 5 sampai ke 7 dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba. Saudara, hak, kita punya banyak hak dalam kehidupan kita. Hak untuk dihormati, hak untuk tidak dicaci maki, hak untuk tidak diyel, hak untuk tidak salahkan, hak untuk tidak dihina, hak untuk tidak diinjak-injak. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan Yesus gak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Seorang hamba, saudara, menyerahkan seluruh haknya. Sekali lagi saya repeat, seorang hamba menyerahkan seluruh haknya. Saudara, mungkin kebanyakan dari kita lahir di sini, ada beberapa dari kita lahir di sini, hidup di sini. Tapi kalau hidup di Indonesia, saudara, di sini nggak ada, tapi di Indonesia, berapa daripada saudara punya pembantu di Indonesia? Ayo angkat tangan dong, jangan bohong dong. Semua, oke. Nah, ada nggak pembantu yang pada saat dipanggil, Pak Inem, saya mau makan. Saya lapar, saya mau makan. Terus pembantunya bilang, sebentar. Saya mau makan dulu juga, karena saya juga lapar. Ada nggak? Ada. Waduh, hebat. Pasti udah lama kerjanya kalau ada. Saudara, nggak ada. Seorang hamba menyerahkan seluruh haknya. Waktunya dia, kapan kalau kita misalnya butuh makanan, jam 12 juga dibangunin pembantu saudara. Kalau misalnya ada berantakan di kamar, malam-malam, pembantunya dipanggil kan? Saudara. Seorang pembantu menyerahkan seluruh haknya. Mungkin hari ini dia harus membersihkan, nyuci piring. Besok dia nyuci piring lagi. Besoknya lagi dia nyuci piring juga. Bisa juga hari ini dia suruh cuci piring, nanti malam ada diaper, suruh cuci lagi. She never know, dia tidak tahu. Seorang pembantu nggak tahu apa yang dia akan dapat. Mungkin dia dapat bagus, mungkin dia dapat jelek. Tapi mereka nggak mengerti apa yang mereka bisa lakukan. Nggak ada
yang males hari ini, udahlah hari ini jangan cuci baju, besok aja Tuhan. Males aku hari ini, besok aja. Anyway pakaiannya juga gak beda jauh kotornya. Ada gak yang mengatakan demikian? Gak ada saudara. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara pernah lihat suster-suster kalau di restoran tuh loh, di restoran Indonesia, suster-suster sama bayi gitu jalan-jalan gitu, lihat akuarium atau kemana gitu, lihat kolam. Ingat gak? Saudara, pasti ingat. Saya masih sampai sekarang pun pulang ke Indonesia masih lihat. Mereka gak makan sama kita. We eating, they taking care of the child. Sampai selesai baru dibeli makanan, itu pun belum tentu makannya sama-sama di situ. Belum tentu juga makan di restoran itu, mungkin setelah pulang baru dia makan. Tapi inilah kehidupan seorang hamba. Kalau Tuhan Yesus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, seperti tadi saya ilustrasikan, I'm sure I'm not like Jesus, I know that. Tapi saudara, dalam kehidupan kita apa artinya suatu hamba? Saudara, pada saat saya lihat luar biasa seorang orang tua, pada saat dia melahirkan kita, pada saat dia membawa kita ke dalam dunia, mereka meninggalkan semua hak mereka. Hak untuk tidur, ekstra, malam-malam masih bangun. Hak untuk duit mereka dipakai untuk kebutuhan mereka. Mereka mau traveling mungkin, mau enjoy something, tapi mereka harus membiayai anak mereka. Mereka harus give up hak daripada semua yang mereka miliki, semua effort mereka, semua pemikiran mereka, mereka harus give it all up. Mereka harus serahkan itu semua, saudara, untuk kita sebagai anak-anak mereka. Saudara, dari sini kita bisa belajar, what does it mean? Apa artinya sih menjadi seorang hamba? Seorang hamba adalah orang yang bisa menyerahkan hak-haknya dalam kehidupan kita. Seringkali saya terus terang, berani jujur sama saudara, saya belum bisa menyerahkan seluruh hak saya. Mungkin ada beberapa yang sudah bisa. It's difficult to give up your right. Sangat susah untuk kita mempersembahkan hak-hak kita di dalam altar Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita. Kemarin ini berapa hari yang lalu, office saya go for happy hour. Mereka lagi kepingin keluar karena mereka setelah stres 2 bulan kerja, mereka ingin keluar. Saya jadi Didinya, Didi tahu ya, designated driver, karena saya nggak minum. Jadi saya minta Yeni bawa van, karena tiba-tiba mereka minta, gitu. Jadi Yeni datang all the way from Sugarland, bawa van, tuker, dia pakai mobil satu lagi, saya pakai van, saya drive 7 people of my co-workers to happy hour sebagai designated driver mereka. Pada saat mereka minum-minum, mereka share gitu. Satu hal yang mereka share, ada salah satu teman saya yang share, saudara ingat ya, bos saya yang dulu, dia mulai share segala apa yang terjadi, segala gitu. Karena kan sudah lagi ngobrol-ngobrol gitu dan orangnya sudah tidak ada, jadi dia share, saya dengerin aja gitu. Dia mengatakan pada suatu hari, si bos saya ini lagi marah, ex-bos, sekarang sudah nggak bos lagi marah dan dia memanggil teman saya ini monkey. Dia mengatakan demikian, even a monkey can do this. Dia mengatakan demikian. Dan teman saya ini lagi cerita. Dan chief accounting officer saya yang 3 posisi di atas kita, dia mengatakan, really a monkey can do it? Dia bilang gitu. Dia bilang, if a monkey can do it, I don't have to pay as much. Dia bilang gitu. Dia mengatakan begitu. Tapi saudara, kalau kita dipanggil secara demikian, will you show up the next day to work? Apakah kita akan datang? Kalau saudara dihina seperti demikian, apakah saudara masih akan datang ke gereja? Saudara, menyerahkan seluruh haknya is not easy. It hurts, gak gampang. Tapi demikianlah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Demikianlah arti seorang hamba. What does it mean to be a servant? Yang ketiga, saya cuma ada 4. Yohanes 13 ayat ke-5 katakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi dia mulai menuangkan air dan mulai membasuh kaki murid-muridnya.
Saudara, seorang hamba berani merendahkan dirinya to be at people's feet and cleaning them. Mungkin ada suatu feet mengalambangkan suatu kekotoran, sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang semestinya tidak kita lakukan, saudara. Saya hanya 2 kali pernah dipegang kakinya oleh orang di dalam gereja. Bukan dipegang, yang pertama yaitu Pastor Somi waktu dia membasuh kaki saya. Yang kedua yaitu Pastor Doug Stringer. Pada saat dia berdoa untuk kita, dia berlutut, lay flat on the ground. Mendoakan kita waktu di Thanksgiving retreat. Dan on both occasions saya nggak bisa berhenti untuk mengalirkan air mata. Inilah yang Tuhan lakukan karena dia berada dalam kaki kita, dalam kaki daripada murid-muridnya. He lower himself, lower than even a human. Dia merendahkan dirinya sebegitu rendah sampai dia rela membersihkan kaki murid-muridnya. To clean it. Feet adalah suatu yang gak layak. Suatu yang rendah, suatu yang kotor, suatu yang mungkin gak ada yang mau ngerjain, saudara. Suatu yang merugikan, gak ada untungnya. Suatu yang pekerjaan yang kita mungkin gak perlu kita lakukan. Atau sesuatu yang kita anggap merendahkan derajat kita. Tapi Filipi 2 ayat 3 mengatakan sebaliknya dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Pada saat saya membaca ini, saya pada saat membaca hal ini, pada saat Tuhan Yesus melakukan hal ini, saya mikir, ini saatnya Tuhan Yesus sudah mau meninggal di kayu salib. Saya memikirkan, emangnya Yesus gak ada keperluan? Emangnya Yesus gak perlu didoakan? Emangnya Yesus gak perlu support dari murid-muridnya? Adalah suatu waktu di mana very tough for him. It's not an easy situation pada saat itu. Tapi dia melakukan juga, saudara. Mungkin pada saat itu kita bisa memikirkan, Tuhan Yesus juga ada keperluan. Dia tahu dia akan disalibkan. Dia perlu prayer. Dia perlu support dari murid-muridnya. Tapi malah yang dia lakukan yaitu dia menaruh keperluan murid-muridnya duluan di depan dia. Sebelum dia ke Getsemani, dia membasuh kaki murid-muridnya karena dia ingin pass something yang important dalam kehidupan dia to the next people that will lead. Dia ngerti dan dia rela lakukan. Saudara, bagaimana kita bisa melayani satu sama lain kalau ketemu aja sebulan sekali? How could you know, bagaimana kita bisa tahu ada suatu kaki di sekitar kita yang membutuhkan akan kita kalau kita nggak pernah punya waktu? Saudara, saya melihat tahun lalu pada saat beberapa family go on a cruise. Is it 4-day cruise or 5-day cruise? Something like that, 4 or 5-day. 5-day. Dan pada saat saya tanya, mereka jawabnya gini, kita mau pergi cruise tapi yang within the week, nggak mau kena weekend. Saya bilang, berarti vacation-nya lebih banyak berarti dong. Kalau misalnya orang yang take off-nya hari biasa, bukan hari Minggu, berarti take off-nya pasti lebih banyak. Benar kan ya? Dan paling gampang, saudara, kalau book vacation itu yang lewat Sunday atau Saturday, karena nggak perlu kerja hari Sunday. Saudara save 2 days of vacation, betul nggak? Paling mudah demikian. Tapi mereka membuat ketetapan karena mereka nggak mau miss Sunday untuk berada dalam sini, untuk melayani kita. Mungkin mereka nggak punya tugas untuk mimpin worship, nggak punya tugas untuk main bass atau main musik. Mungkin mereka nggak punya tugas untuk menjadi usher pada hari Minggu itu. Bisa mereka minta off. But they choose to be here to support us, to be together. Seorang hamba rela untuk melakukan hal-hal yang seringkali kita pikirkan tuh nggak make sense. Seringkali kita pikirkan tuh nggak make sense, saudara. Saya memikirkan, wow, what an generation, what an example. Saudara, kalau orang-orang, seorang family yang sudah berumur, mereka bisa membuat ketetapan, saudara, especially for young people, if they can make a commitment to not miss Sunday, can you make the same commitment? Next generation, can you make the same commitment as that? Not to miss Sunday. Mereka rela sacrifice their vacation karena mereka tahu
apa yang dibutuhkan. Karena mereka tahu apa artinya being there for people. Apa artinya cleaning people, cleaning them. Saudara, trash itu enggak tiap minggu itu disepir sendiri. Seringkali janitor kita membersihkan hari Sabtu, tapi kan kalau misalnya barang-barang yang sudah 1 minggu gitu bau, kotoran-kotoran gitu dalam sampah kita. Kemarin saya lagi nyuci di kitchen, terus Nicole datang ke saya, sorry ya saya pakai example, Nicole datang ke saya, dia bilang begini, "Oh Markus, this place has a lot of trash can. I see trash can there, I see trash can there, it's everywhere." Dia bilang gitu. Saya bilang, "Okay. Maybe there's a lot of trash, Nicole." Saya bilang gitu. "That's why there's trash can everywhere." Saya katakan demikian sama dia. Dia bilang, "Oh, okay, make sense," kata dia. Tapi saudara, dari sini saya bilang, saya bisa mengambil, saya diingatkan sama Tuhan. Seringkali ada trash can di sekitar kita aja nggak notice loh. Sudah penuh aja kita nggak notice. Tapi anak kecil bisa melihat dan mengatakan ada trash can banyak sekali di sini. Bisa mengatakan demikian, saudara. Kita seringkali nggak notice siapa yang buang sampah. Sampahnya itu kemana, tiba-tiba hilang sendiri gitu. Kok bisa hilang sendiri? Pasti ada yang ngerjain kan? Seringkali pastor yang bermutia is the one doing it, saudara. Tapi inilah arti seorang hamba. Banyak hal-hal yang mungkin kita nggak mau lakukan, banyak hal-hal yang susah kita mau lakukan, karena kita pikir itu nggak layak, karena kita pikir bisa merendahkan derajat kita, karena kita pikir kita lebih penting daripada itu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, Filipi 2 mengatakan, yaitu anggaplah sebaliknya dengan rendah hati, Filipi 2 ayat 3, sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, seringkali nggak mudah. Saya tahu, setiap kali rumah saya dipakai untuk acara gereja, saya tahu. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya tahu kalau habis semua sudah pulang, istri saya menanggalkan jubah dia, boleh dikatakan. Menanggalkan jubah. Bukan jubah gimana, mikirnya nih, salah. Ngepel the whole house. Malam-malam dia ngepel. Dia stay, di lantai dia ngepel. The whole house, saudara, dia ngepel. This is what it means to be a servant. It's not easy. Bukan suatu yang kita dapat untung. No. Seringkali kerugian yang ada. Tapi saudara, inilah hati seorang hamba. Saudara. Yang keempat. Yaitu selalu siap setiap saat. Seorang hamba selalu siap setiap saat, saudara. Saudara pernah lihat tentara yang gak siap? Tentara yang dikatakan komandannya bilang, "Yuk, saat ini kita at 800 hours kita akan berangkat perang." Terus ada yang mengatakan, "Sebentar Pak, saya mau kencing dulu." Atau mandi dulu. Ada enggak? Enggak ada. Selalu siap setiap saat. Bahkan pada saat Tuhan Yesus lakukan ini, yaitu Yohanes 13 ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama. Mereka itu lagi enjoy themselves. Mereka sedang makan bersama. Lagi makan bareng-bareng. Tapi pada saat itu dikatakan, ya lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. At any time. Tuhan Yesus tahu. Bahkan pada saat dia lagi enjoy, bersama-sama dia bisa preach, bisa do so many things. Dia bisa melakukan begitu banyak hal yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Kasih perumpamaan, segala banyak sekali yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Tapi he choose to do this. Seorang servant available at any time. Setiap saat dia ready. Saudara, servanthood, melayani is not about capacity. Bukan dari kapasitas kita, tapi dari availability kita. Saudara pernah bayangkan orang yang gak bisa masak, gak ngerti bedanya kol sama lettuce, itu belanja untuk food sale.
Tuh, beneran ini saya ngomong beneran. Saya itu waktu dulu pertama kali belanja untuk futsal itu saya call Pastor, call Pine, call Yeni. Ini yang foto, ini betul bukan yang ini? Ini kacang atau bukan? Atau ini apa? Ini lettuce atau apa? Gitu. Kalau kamu bilang seledri itu yang mana seledri? Saudara, it's not about capacity. Karena kapasitasnya udah gak mungkin lah. Benar gak? Gak mungkin. Tapi availability menentukan. Seorang hamba available at all time, saudara. Saya dengar ini berkali-kali. Saudara mungkin gak perhatiin, tapi saya perhatiin. Oke. Pak Gideon, sorry Pak Gideon, saya pakai sebagai example ya. Berkali-kali dia mengatakan, ini saya sampai hafal. Saya itu bukan pendoa. Dia bilang gitu. Betul gak? Dia ngomong berkali-kali. Saya ingat, dia bilang, berkali-kali dia bilang, saya itu bukan pendoa, saya itu bukan pendoa, saya itu bukan pendoa. Loh ketua doanya dia loh. Gimana itu loh? Saya mikir, kok bisa ketua doa yang bukan pendoa? Saudara, it's about availability. Ini sorry ya Pak Gideon. Efraim bisa main gitar very beautifully, any song dia mau masuk bisa dia. Jadi mimpin doa dia mudah. Pak Gideon mesti cari dulu kuncinya dia. Dia mesti cari kunci, dia udah tahu lagunya apa, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Lagunya ya lagu itu. Karena dia tahu kuncinya itu. Tapi dia melayani. Karena kenapa? Karena kalau dilihat, kapasitas yang lain-lainnya lebih rendah dari dia. Kita nggak ada yang bisa main musik dalam doa kita. Nggak ada satupun. Hanya Pak Gideon yang slightly talented. Just kidding, just kidding. Paling nggak talented, ada kata-kata talentednya. Talented, daripada yang lain nggak talented tuh. Yang lain bisa tersinggung tuh. Ya kan, kita semua nggak ngerti gimana cara main musik. Tapi karena kita nggak ngerti gimana cara mimpin worship. We're not the worship leader here standing in the church. Tapi pada saat kita doa, we worship. We lead worship, kita main musik, kita berdoa, walaupun bukan pendoa juga berdoa. Saudara, Yesus setiap saat ready. Dan seringkali dalam kehidupan kita, saudara, kita mikirnya berapa banyak sih orang yang benar-benar mau, available. Karena Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, saya baru teringat, saya nggak catat, yaitu ladang itu banyak. Tapi pekerja itu sedikit. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena hati hamba, enggak semua orang mempunyai hati hamba dalam kehidupan kita. Hanya murid yang benar-benar memperhatikan Yesus yang mengerti dan bisa mengerti betapa pentingnya hati hamba dalam kehidupan kita. Saat kita mengerti apa pentingnya hati hamba ini, perspektif kita akan berubah. Kita akan mempunyai pemikiran yang berubah karena kita mengerti setiap saat. Berapa banyak sih dari kita yang mau nama saudara dimasukin ke alarm gereja? Kalau jam 2.30 saudara telepon suruh datang ke sini, ada yang mau? Mungkin nggak ada yang mau. Tapi somebody has to come at 2:30 in the morning. Saat mereka lagi ngorok mungkin. Kring, kring. Panggil. 5 menit kemudian kring, kring lagi. Karena ada alarm. They have to go. Mungkin kita mikirnya, oh rugi. Mendingan jangan taruh nama saya, rugi nanti jam 2.30 pagi ditelepon. Tapi seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita saudara, yaitu bagaimana kita menjadi seorang hamba yang selalu available. It's more important for us to be available. Lebih penting kita tuh available lebih penting daripada kita bisa melakukan. Saudara mungkin bisa melakukan, tapi kalau saudara nggak available, nggak akan terjadi. Saya sering lihat saudara, saya sering kali lihat. Orang-orang yang way more talented than me. Saya sering lihat orang yang lebih jauh Tuhan berikan suatu karunia yang lebih talented dari mungkin kita semua di tempat ini. Tapi Tuhan gak pakai mereka, pakainya kita. Kenapa? Karena kita available. Karena kita mau membuat diri kita ready setiap saat. Saya percaya kalau orang yang talented gak mau melakukan, Tuhan akan berikan kepada orang yang gak talented.
Saya percaya kalau yang talented nggak mau melakukan, akhirnya Tuhan pakai orang yang nggak talented. Sayang sekali kalau sampai hal demikian terjadi, apalagi kalau kita yang sudah diberikan gift, sebetulnya mempunyai karunia untuk melakukan. Saudara. Saya mau akhiri. Yaitu Yohanes 13 ayat 13 saya bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ada suatu promise, saudara. Tadi kan saya sharingkan how difficult it is. Bagaimana susahnya melakukan hal ini. Mungkin saudara realize itu. Tapi there's a good news di sini yang kita baca, yaitu di ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan ada suatu promise untuk kita. It's not easy, gak mudah untuk kita melakukan. Bahkan Tuhan Yesus pun memberikan contoh kepada kita. Sebab aku memberikan suatu teladan supaya kamu berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu, saudara. Pada pagi hari ini saya percaya, setiap daripada kita Tuhan memanggil untuk menjadi seorang hamba. God is calling each one of us to be a servant. Mungkin it's not easy dalam pemikiran kita. Mungkin kita struggling masih. Karena saya pun masih struggling. Tapi kalau kita membuat komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita tahu semua ini dan kalau kita melakukan. Dikatakan jikalau kamu tahu semua ini. Pada pagi hari ini kita sudah tahu. Jikalau kamu tahu semua ini. Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ada suatu promise dari Tuhan. Pada saat kita melakukan, akan ada berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita.